Gue sih biarin aja. Selagi nggak tidur di aspal mah gas coy. Nggak kena muntahan, nggak tidur di aspal gas. Area mana yang pas ditempel stensil paling susah dilihat? Area mana? Iya. Ketemu ya Pak. Mana Sini ya? susah nih. Ada lekuk. Sini Enggak, doang. sini emang enggak dong. Sini. Ya, tergantung kalau di sini doang enggak, cuman kalau yang dari bawah ke atas ke Iya sini. ini ada ini nih soalnya. Aku ke sini. Ini sama ini. Susah, lutut susah. Ini pasti. Sini ya. Oh ini. Gitu. Ya paling tengahnya dibolongin kan, terus gunting. Ya itu kalau ngepasin itu. Cuman kalau Gue tahu di sini susah sih. oh iya sih. Ya di sini posisinya. Kalau yang Japon nih lancip ya. Tapi gue waktu itu nempel berkali-kali di sini susah banget. Kamu didegul waktu itu lama banget. Nah, tuh Kayak di bisa sini susah nih. dia degul. Di sini nih. Kalau Di atas kalau lutut. kalau double chin susah sih. Hah? Kalau double chin susah sih. Maksudnya double oh kayak gua gitu, gemuk. Enggak lah, justru yang jakunnya Oh nonjol. iya, yang Yang ininya celong. Terus ininya naik tuh, iya gak sih? Oh iya benar, ini Ih. celong. Iya, susah tuh. Sini juga susah sih. Gua lihat. Sebenarnya. Area dengkul. Di atas lutut juga. Atas lutut dikit. Itu agak susah juga tuh. Apalagi kalau yang maksudnya orangnya yang workout gitu ya. Yang berotot, yang Oh, berotot. otot-ototnya Iya. ada definisinya anjing. Lemesin, kenceng lagi. Enggak bisa Gitu. emang udah begini. Nah, itu bisa. Iya udah dilepasin kenceng lagi itu susah tuh. Gitu tuh. Iya sih, sini ya. Ya selain itu juga dari situ kan ini juga ya maksudnya si klien kadang banyak yang nggak mengerti gimana seharusnya apa yang do's and don'ts-nya. Makanya sebelum ditato tuh gua nggak boleh ngapain aja kayak gitu-gitu tuh kan kadang mereka suka nggak ngerti kan. Jadi kondisi fisik pas ditatonya, misalnya mereka malamnya habis begadang, habis party, minum-minum, kurang istirahat, terus mungkin lagi flu, kalau lagi menstruasi ngaruh juga nggak sih? Ngaruh kan ya? Ngaruh, ya yang kayak gitu-gitu kan karena itu kan menentukan juga kan Tapi pada saat tergantung proses. ada toleransinya sih kalau cuman misal menstruasi ya kalau cuman tato Kecil gambar gitu ya. kecil atau simbol infinity gitu dong ya Nah, nggak ganggu lah. ya nggak terlalu ngaruh banget. Cuman kalau memang misalnya yang sampai ada detail rumit kecil-kecil baru tuh. Nah, terus juga ya itu maksudnya yang datang malamnya habis begadang kan banyak juga tuh alkohol minum. Tapi kalau yang udah berkali-kali nato mah udah tahu sih. Iya tapi kan ada juga yang first timer gitu. Tapi menurut gue customer zaman sekarang udah lebih pada aware, kayak misalnya sebelum nato sebelum kita jelasin mereka udah nanya sendiri kayak kira-kira sebelum nato harus ngapain aja ya gitu. Ada yang begitu tapi memang lebih banyaknya sih sekarang kayak gitu. Gua nggak sebelum dan sesudah gua nggak boleh ngapain aja kayak gitu. Terus biasanya mereka juga nanya kan perawatannya apa aja gitu. Itu biasanya di situ tuh setelah ini kan mereka datang buat konsultasi kan. Yang biasa kan di konsultasi kadang kan nggak langsung proses natonya kan. Di konsultasi tuh ngobrolin desain, terus ngomongin ya itu tadi pada saat konsultasi. Gue sebelumnya gue nggak boleh ngapain aja nih, gitu-gitu tuh pada saat konsultasi. Terus di konsultasi kan juga pasti kan si tato artisnya nanya, ini lu placementnya mau di mana, konsepnya gimana, warna, size segala macem, gitu-gitu kan. Pada saat proses konsultasi, sebenarnya konsultasi itu juga menentukan juga sih ya. Itu gerbang utama. Iya. Ya kalau anda nggak tahu ya artis juga
ada kewajiban juga sih buat jelasin kalau emang ada sesuatu yang harus dikasih tahu. Misalnya kita tahu nih customer kita turis asing kulit putih, ya kalau kita udah aware dia ya kita kasih saran sebelum NATO kalau bisa jangan sunburn apa, ya kan. Jadi pas datang sesinya ya kita nggak perlu kulitnya sunburn ya. Nah, kalau gitu lu mendingan setelah proses NATO dia berjemur juga? Ya enggak, dua-duanya lah. Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya sih, jangan sebelum dan setelah ya. Kalau bisa sih pas aktivitas kena matahari langsung ya pakai apa namanya? Second skin. UV apa namanya? Oh, apa? Sunblock. Sunblock. Iya. Iya. Pas dia panas-panasan jadi pas Iya. ketemu tato tuh kulitnya nggak Ya. busik gitu. Ya terus placement juga kan menentukan durasi ya. Placement tuh ya. Placement dan size tuh menentukan durasi proses pada saat natonya itu berapa lama. Bisa ditentukan dari situ juga kan. Tuh, tapi ada juga kan ya ketika udah nih konsultasi nih, datang konsultasi, ngobrol-ngobrol di sana kayak gini, konsep begini, placementnya di sini, warnanya apa aja gitu, size segini. Datang, begitu pas balik lagi nih pas proses natonya, bro, gue desainnya ganti nih yang ada juga kan ya. Tapi lu ngasih desain hari H atau hari sebelumnya? Gue sih lebih suka sebenarnya ngasih desain hari H sih. Hari H kan? Iya, maksudnya jadi kalau ketemu langsung kan enak nih proses apa minor adjustment-nya. Revisinya. Iya, minor adjustment-nya diubah dikit nih gini. Ya kalau masih kayak gitu mah masih oke. Tapi kalau Kalau menurut gue iya sih, kayak misalnya nih lo ngasih desain seminggu sebelumnya, itu si customer lo pasti bakal overthinking. Ini Iya, kira-kira ngeliat. bagusan warna apa ya, gini. Ya. Itu sih, jadi revisinya terlalu banyak malah tambah hancur nggak sih desainnya Iya. gitu. Tapi kalau gue sih biasanya kalau gue misalnya 2 hari sebelum gue udah ngasih nih rough sketch, rough desainnya. Terus gue mau ubah ininya, gue pasti ngomong nanti aja pas ketemu, Iya. pas proses sebelum natonya kita ubahnya minor adjustment atau apanya di situ aja. Jadi enak nih komunikasi langsung. Terus- Jadi mau nggak mau ya udah tidak memakan waktu lama. Iya, terus meminimalisasi ini juga ke desain lo di copy. Terus Ya. tiba-tiba misalnya lo kasih Duit. bukan kasih kasih 2 hari Ah, 2 hari sebelum desainnya Proses. 2 hari sebelum proses. Terus udah gitu apa namanya, tiba-tiba hari ya gue Nggak cancel nongol. ya gitu ya. Pernah begitu. ya. Pernah dong. Iya Pernah lah. pernah juga yang iya gitu ketika nggak sih? udah di ya Nadia sih lebih sering gue lihat juga yang udah lu juga aja berapa kali yang udah oke desain pertama pas konsul pas datang bener-bener ubah desain dan konsepnya. Oh, gue pernah. Ke gua pernah. Nah dia sering. Lu pernah kayaknya deh. Kalau gue biasa kan gue geser hari lain. Nah iya biasanya Kalau lu sadis, Gak sadis. udahlah cancel aja gitu. Kan Sampai nangis kan. kan pilihannya antara lu mau nunggu lama redesign, itu pun belum tentu cocok kalau emang dia nggak ini juga ya kan, minta ganti ininya dong, ganti ininya, ya, mau sampai kapan, ya kan? Iya. Itu kalau desain kecil, kalau desain gede Ya. nggak mungkin hari itu jadi. Lu mau atur jam berapa? Jam 8 malam gue mau gak banget. Iya kalau gue juga gitu sih biasanya kalau misalnya memang simple ya udah nggak apa-apa gue bisa di ini. Tapi kalau misalnya ganti desain dan lumayan rumit, mending ganti hari. Enggak kan? Gua kemarin ngambil ada sedikit ini ya. Lu pada saat lu milih tato artis ya kan, baik jeleknya tato artis, lu harus bisa, Research dulu. bukan lu harus bisa nerima sisi artistik dia dalam nerjemahin ide lu gitu loh. Nggak semuanya kayak gua ahli ramal. Oh lu maunya begini, oh ini isi otak lo ini. Gua mau gambarnya sedih, oke sedih tuh begini. Nggak bisa. Setiap orang kan cara menerjemahkan ide itu kan beda-beda ya. Ya. Iya. Lu harus bisa terbuka dengan itu, makanya lu milih
tato artis yang karyanya kira-kira yang lu suka gitu, jadi lu bisa. Iya benar. Iya ibaratnya kayak ini sih, misalnya kayak lu, kalau gue sering mengibaratkan kayak lu mau ke bengkel. Ya lu misalnya punya motor tua gitu ya. Sudah Motor datangnya ke Harley, bengkel baru. nggak bisa kan tuh ke bengkel-bengkel Suzuki. motor bebek gitu. Ya lu harus ke bengkel Harley. Iya. Baru motor lu Harley pengennya sesuai dengan motor lu gitu, kayak gitu. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Kayak riset itu penting sebenarnya. Iya, riset artisnya, Iya. riset harganya berapa. Itu lu juga harus bisa appreciate cara dia nerjemahin ide lu, nggak semuanya tentang lu suka kayak begini, gua kan maunya begitu, itu di badan gua lah. Kalau gua nggak mau natuin lu gimana? Ingat pulang lah. Kan jadi begitu, jadi kan nggak enak jadinya kan, ya harus ada tengah-tengahnya lah. Iya, ini benar sih, maksudnya ketika si klien ini sudah memilih si tato artis ini, berarti ibaratnya dia udah punya gambaran nih, si tato artis ini tuh desainnya kayak gimana, stylenya kayak gimana, pasti dia harusnya udah punya gambaran itu gitu, dan desainnya menyesuaikan dengan si style si tato artisnya kan, harusnya seperti itu Iya. banyakan gitu. Kalau Harga ya relatif, kalau harga sih biasa. kenapa? Ya harus nyari tahu juga sih kliennya, Iya. maksudnya Kenapa studio tato nggak punya price list? ya karena kan Nadia. ya price list itu kan ketika lu konsultasi misalnya via WhatsApp atau via DM gitu ya, di situ kan mereka harusnya mereka udah pasti lah, bukan harusnya, mereka pasti bertanya ini persentinya berapa, per jamnya berapa, per desainnya berapa, pasti kan udah seperti itu otomatis harusnya klien tuh nanya kayak gitu tuh udah ini banget sih, common gitu. Iya. Dan si artisnya pasti kayak harus menjelaskan juga, oh kita per jamnya segini, kita per desainnya segini, kita persennya segini, nggak yang udah nanti aja gampang itu mah. Kalau gitu kan kayak ngejebak. Iya, Ya, itu scam. juga harus dia harus proaktif juga. Iya bener. Di ibaratnya ya lu juga dari kliennya juga harus kayak gitu, maksudnya lu mau nato ya lu cari tahu harganya berapa gitu, dan itu lu wajib nanya sih. Iya. Gitu kan. Dan yang lagi misalnya kalau klien nih datang nih mau nato di dada lah terutama ya kalau cowok, atau di kaki atau di sini, itu datang udah dicukur, udah di save, itu enak banget ya. Iya sih. Oh iya si Iya. klien gue yang sleeve flag, biasanya dia cukur sendiri sih. Iya, soalnya kalau misalnya bulunya terlalu lebat gitu ya, Lama aja. bikin proses jadi lama juga. Kalau bulunya terlalu lebat gitu belum dicukur, nah itu makan proses sebelum Pencukurannya, cukurannya jadi agak lebih lama Proses gitu. pencukuran. Karena penting banget tuh membersihkan bulu-bulu dari badan gitu, meskipun tipis bulunya tuh. Ya tapi nggak Emang apa-apa harus juga sih kalau bersihin. kita yang cukurin. Ya cuman kan makan waktu aja gitu. Ya. Alangkah lebih baiknya bila mana gitu kan. Nah, sama ini sih pakaian. Nah, iya tuh. Iya, ketika klien datang, lu mau natonya di mana? Lu harus Kadang siapin lah tuh. ada klien yang ya gitu, cewek lah kebanyakan ya, datang mau natonya di punggung, tapi pakai bajunya yang lu nggak siap untuk ditato di punggung gitu. Iya. Iya Kalau kan? kalau misalnya pakai kemeja, Iya kan bisa tinggal diputar. dibuka dibalik. Pakai kaos warna putih. Nah, iya. Kaosnya warna Siap-siap putih, habis kaos itu lebaran. dia mau langsung pergi. Langsung main jalan. Iya. Sama keren ini, gitu. kalau pakai sepatu jangan yang bagus-bagus lah, pasti kena tinta. Kayak kemarin gue nato, kan lagi nempel stensil ya. Oh ini kayaknya kurang rata deh, sama yang Jovi dihapusin. Oh ininya Terus bleber. sepatunya di apa itu stensilnya. stensil itunya. Iya. Ya memang Ya, paling pokoknya- bener tuh pakai outfit ternyaman, tapi yang lu siap buat ditato gitu. Ibaratnya mau tato Warna gelap punggung, lah ya kan. pakai baju gembel aja gitu. Ya kalau nggak, mau pergi, pakai baju salin atau bawa iya. pakaian bisa lu ganti. Iya sama pas di menato studio. di hips ini kan. Nah, Kalau cewek susah tuh ya. Kalau bisa tuh pakai bikini yang ininya bisa dibuka nih, ya, ada jadi talinya. itu penting gitu. loh sebenarnya tuh. Apa Ya buat pakaian kenyamanan itu, diri sendiri sih. outfit lo. Jadi lu nggak risih juga. Ya bener juga, di hip datang pakai celana jeans, wah keren banget. Sama di Habis sini nih. ditato kegesek-gesek. Sama di sini sih. Iya, itu juga. Ya walaupun studionya nyediain kayak nipple pad atau ya kayak gitu.
Kain apa kembang. kain. Tapi kan takutnya mereka risih ya. Iya. Mereka lebih nyaman kayak Pakai sesuatu. pakai sesuatu yang memang udah siap aja. Iya. Gitu. Dan itu nggak banyak. Sebenarnya itu simple tapi penting. Gitu loh. Jadi lu pakai pakaian yang memang nyaman dan ready untuk ini aja proses tato. Oke gitu-gitu. Jangan pakai baju putih lah. Jangan pakai baju yang warna Pasti terang kotor. kalau bisa. Iya, Karena yang itu warnanya gelap lah. tinta tato terus juga stensil nggak akan bisa hilang di baju. Iya. Itu jadi. Makanya semua tato artis bajunya kena tinta. Iya, baju sama celananya tuh pasti Karena banyak bajunya bekas hitam, tinta. celana hitam kalau enggak ya kotor tinta. Iya, kalau enggak gini tuh. Kena tinta semuanya. Benar gitu. Pokoknya pakai pakaian yang nyaman dan ready aja sih. Jadi nggak risih pada saat proses natonya. Di tato artisnya enak, kayaknya juga enak. Orang juga nggak ribet ya kan. Jadi pas nempel stensilnya juga nggak ribet karena kan misalnya di punggung gitu, di sini itu agak repot ya. Di hip gitu kata Nadia juga. Terus juga kalau misalnya natonya di sini pakainya celana panjang. Ya, Yang bukan celana. skinny jeans gitu ya. Lah Nah, beres. itu repot tuh gitu. Jadi Ntar pas, walaupun kita proses oke nempel oke, cuman pas itu setelah pulang ya kulit masih gitu cuma iya, kan gesek-gesek celana nggak enak. enak iya. Iya, Walaupun gitu. di stikerin sih cuman tetep aja gak enak. Nggak nyaman. Iya. Kayak gitu. Jadi Sama ini persiapan makanan, minuman, snack gitu. oh iya, tapi kalau bisa sih itu sebelum nato lu makan dulu, jangan pada saat nato lu makan nih. Apalagi makan snack yang remah-remah. Makanan yang Nah, berkuah gitu. Karena domi Jatuh-jatuh gitu. gitu ya. Ya enggak, maksud gue kalau misalnya biasa kan gula darahnya turun tuh. Ya kan kalau bisa bawa makanan yang kayak coklat Oh, atau iya. minuman jus yang manis Iya. atau apa gitu yang manis ya. Ya. Pare. Iya gitu. Ya, Korek tuh manis tuh. pokoknya manis-manis lah, permen gitu sih, ya kan? Iya, iya, iya. Ya pokoknya makan sebelum nato itu penting. Iya. Ya. Soalnya ya nggak tahu kita kapan badannya bakal ngedrop ya. Ya, benar. Makanya di Side Space itu di studio kita biasanya kita mulai proses nato itu ngambil schedule bookingnya itu biasanya jam 2 siang. Karena kan di jam 2 siang orang udah sarapan biasanya dan udah makan siang. Jadi itu kondisi terbaik lah menurut kita ya di jam-jam segitu. Ya, atau pagi-pagi jam 11 gitu ya. Iya, itu kan udah sarapan juga Ya. promonya gitu. Pokoknya jangan sampai dalam kondisi perut kosong aja. Karena Belum kan tidur, perut kosong. ini kan lu Gadang. harus punya energi gitu. Malam bis ngeronda, Bis mancing. mancing. Biasanya tuh kadang-kadang yang olahraga banget kan pagi-pagi bangunnya jam 5 subuh, lari dulu. Iya. Abis lari nge-gym dulu, abis itu baru nato langsung deh bleeding. Iya. Merah tuh kulitnya. Bagus sih sirkulasi darahnya. Tapi banyak juga klien yang tidak mengerti akan hal itu terus datang dan bikin mereka grogi sebenarnya. Kenapa? Ujung-ujungnya ya maksudnya kerja datang gitu ya mereka biasanya yang first timer gitu kan. Grogi nih pas mau ditato nih. Oh, Lu karena kan nervous. nervous. Iya. Nah, itu gimana tuh cara ininya? Pada Pada mampus lu. Iya sih kayak gini bilang jangan nato gitu ya. kan gue bilang. Tapi banyak loh klien yang nervous kan. terus tiba-tiba keringet dingin langsung pingsan. Iya gitu nervous gitu. Aja lo ya. Biasanya Gue juga berapa kali gue nato pingsan. Gue enggak pernah. lu yang nato, Gua nato. Maksudnya orang yang ditato itu kliennya. klien iya tiba-tiba pas lagi nato terus lihat mukanya udah putih, udah pucat. Iya, biasanya sih ini ya, karena yang bikin pingsan tuh bukan karena rasa sakitnya sebenarnya, tapi karena si nervousnya itu, Iya. rasa groginya. overthinkingnya terlalu ini Sakit nih, sakit. Sama gitu. kayak lu mau naik ke panggung kan, terlalu nervous ya kalau misalnya Oh, iya, buat bisa. yang kalau kayak belum kayak kalau yang nggak iya. biasa di publik ya. Ya, itu. Tapi kalau gue sih biasanya gue colek-colek dulu sih pas nato awal, cobain ya siap ya, ya kan.
pelan-pelannya tret Ya, aman ya. kan aman ya udah Ya. lanjut. Iya, makanya kayak biasanya si tato artis tuh kayak suka ngajak bercanda si kliennya biar dia lebih rileks, lebih santai gitu. Bukan yang kayak tegang nih suasananya gitu. Terus si tato artisnya kayak dingin gitu ya. Ya biasanya yang Kayak Arnold. yang overthinking itu yang maksudnya I'll be kalau back. kalau yang diikutin malah masih nggak bisa ngatur groginya, malah biasanya yang ngedrop itu kan. Cuman kalau yang masih bisa dikomunikasi sama kita terus Ya. grogi ini gimana sakitnya ya, kita inilah support sebisa kita mungkin ya kan. Iya. Ya kalau Enggak gue sih kok, nggak biasanya sakit. Ya, kalau gue sih biasanya bilangnya kayak kalau tato sesakit itu orang tidak akan mungkin balik lagi buat nato lagi. Kalau gue biasanya kayak gitu sih. Ya Gua memang asik sebenarnya udah. emang sakit. Cuma masih bearable, masih bisa ditahan sakitnya. Ah enggak kadang. Tapi kalau gini, misalnya tato nggak sakitnya kalau ditato 4 jam 5 jam ya kejer juga, Nat, lu kan lama ya. Ya gue Iya. juga misalnya tato kecil gitu, misalnya tulisan gitu ya, tulisan kecil-kecil gitu 5 jam ya orang Enggak, masalahnya sebenarnya sedih juga. kalau style gue itu kan pengulangannya di tempat yang sama-sama terus. Udah gitu blocking juga warnanya. Iya kan Jadi durasi juga kan. iya, jadi orang suka Iya, energinya udah keburu habis buat nahan itu. Buat Iya kan kesakitan. kayak gitu loh. Jadi biasanya juga kita suka kayak bilang ke kliennya kalau memang udah nggak kuat ya jangan dipaksain. Ya kan? Maksudnya Ngomong aja. bikin jadi berapa sesi aja gitu, dipecah aja. setelah 5 menit udah saya nggak kuat gimana? Ya nggak apa-apa. baru satu garis gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ibaratnya ya daripada gua lanjutin terus lu nya gerak-gerak. Nah, itu juga tuh. Ya, sebisa mungkin pas ditato tuh jangan banyak gerak sih. Jangan bolak-balik ngangkat handphone gitu ya, nelfon. Itu tuh sebenarnya gerak dikit. Nengoknya berasa loh, Iya, berasa loh kalau yang di si tato artisnya. nengoknya berasa. Dan Iya biasanya kalau buat nahan sakit biasanya jangan nahan nafas, lebih enak tuh buang nafas. Iya. Kalau Terus gue. badannya lemesin kalau dikencengin. Iya, ya kan tambah kalau sakit kan? kalau nahan kan nahan nafas Jadi tegang kan. geter-geter, iya. Kalau buang nafas kan lu relax gitu. Jadi itu saran gue sih, Kayak lu ngelatih orang pas lagi lebih enak buang nafas. Melahirkan. lahirkan itu Iya. 1, 2 buang ya bagus. Gitu ya. Nah, itu proses sebelum dan pada saat natonya. Terus kalau pada saat setelah natonya, kenapa nunggu ketika udah beres nih nato, udah dibersihin, dipakai green soap segala macam, dilap, terus ditutup. Kenapa 15 menit dulu ditutup? Paling enggak 15 menit. Nah, Itu Itu kan biar sebenarnya apa? buat ngilangin redness. Maksudnya kan kulitnya Marah. masih trauma banget kan. Ya biar pori-porinya nutup dulu. Kan dikasih krim, disemprotin pakai Bakti. Baktin, abis Ya. itu di cover biar kulitnya balik lagi, pori-porinya nutup, udah deh. Terus baru difoto. Iya, itu sebenarnya untuk ini sih, untuk kebutuhan foto juga. Ya. Jadi ditunggu 15 menit gitu ya, ditutup nih. Pertama, baru banget selesai nato, kita oles pakai Baktin, terus pakai apa namanya? Butter, dibungkus pakai cling wrap. Tunggu 15 menit. Jadi buat nurunin si kulit merahnya dan pori-porinya biar agak nutup dan bengkaknya agak ini turun. Jadi itu sebenarnya untuk kebutuhan foto. Soalnya kalau di foto langsung difoto gitu baru jadi kulitnya masih merah dan banyak kan pori-porinya tuh masih kebuka lebar gitu. Masih bleeding juga. Takutnya masuk angin. Tapi nggak untuk kebutuhan foto juga. Soalnya kalau ditutup kan nungguin masih bleeding banget kan. Tapi ya kalau misalnya masih bleeding itu di stikerin juga Iya, bocor Iya. bocor masih kebuka. dulu, iya. 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 Ya itu maksudnya selain kebutuhan tato ya biar semuanya set dulu. Ibaratnya kalau steak tuh jangan langsung dipotong-potong. Yoi. Ditaruh dulu, diemin dulu, di set dulu, baru di slice. Jadi sebenarnya kayak gitu, biar kulitnya normal lagi lah. Iya. Ibarat seperti itu. Baru setelah itu kita ganti lagi plastiknya. Jadi proses setelah nato itu dibungkusnya tuh 2 kali sebenarnya. Iya. Pertama pakai cling wrap buat nurunin bengkak dan merah-merahnya dan nutup pori-pori.
Baru habis itu pakai second skin. Tuh, dan second skin itu ya biasanya ada sih yang sampai seminggu gitu ya, ada dari 3 hari sampai seminggu, 24 jam, 3 hari terus seminggu. Itu kalau yang tidak punya alergi terhadap si lem dari stikernya. Kadang soalnya ada yang alergi, kulitnya biasanya jadi gatal-gatal, bentol-bentol. Nah itu langsung dilepas aja biasanya tuh si second skinnya. Tuh, terus juga pakein aftercare. Tato tuh nggak bisa kayak di gini doang gitu nggak. Dry healing apa ini mon lo? Kalau gua aftercare sih, gua nggak dry healing. Maksudnya setelah dibuka langsung disalepin kalau lo? Kalau gua menyarankannya sehari setelah dibuka. Oh. Gitu. XD-nya berarti Kalau ya? XD. gue enggak sih, kalau gue dry healing. Dry healing. Oh iya, ada yang lupa tau. Apa? Kalau misalnya lu udah buat appointment nih, kalau bisa jangan buat appointment yang maksudnya kalau dalam 1 hari itu kalau bisa jangan punya janji lain. Maksudnya? Kalau gua sih Jadwalnya nggak 2 suka kali dikejar. nato. Bukan, maksudnya dia ada meeting atau misalnya ada Oh iya, si customer-nya. kliennya bener. Jadi kalau nato itu memang lu udah Khusus nyiapin tuh waktu. 1 hari. Kadang kan ada juga klien yang kayak, aduh, gua harus ke bandara nih nanti jam segini. Masih lama ya? Iya. Masih Nah, lama. itu tuh Aduh, nyebelin juga tuh. Jadinya sering, masih lama nggak ya? Berapa lama lagi gitu. Iya, Jadi kayak si diburu-buru. tato artisnya juga kadang-kadang moodnya jadi berubah. Ya kerjanya Jadi kayak diburu-buru. Iya, Jadi memang kalau bisa mau sih nato tuh siapin waktu. seharian lah, maksudnya full day itu buat Iya, nato kosongin. aja. Ya terutama Gitu. buat Nggak usah tato-tato macem-macem. yang Iya, benar. jam ke sono ya. Apalagi untuk hal-hal yang penting ya, misalnya kayak, waduh gua harus meeting gini-gini. Ya Iya. mendingan nanti aja. Entah meeting yang nanti, entah nato yang nanti. Jadi harus ada yang dikalahin. Gitu. Jadi nggak ada yang diburu-buru semuanya. Ya, Atau kalau bisa. sebelum appointment, ya kan? Kalau sebelum appointment lu mau Oh iya, janji nggak sama apa-apa. siapa atau Iya. siapa ya nggak Ya, apa-apa. kalau bisa pokoknya setelah nato udah langsung tinggal pulang aja. Heeh. Heeh. Nggak ada tuh abis nato Nggak party dulu. keburu-buru kemana, nggak Iya. ada party. Banyak kan klien gue, nanti gue mau nyamperin temen gue ke klub mana gitu. Tapi setelah nato kayak gue mau pulang aja deh. Lu boleh nggak kalau abis nato dia Ya, minum? ya boleh aja. Sebenarnya nggak boleh. Cuma kalau after nato kan bukan Iya, bukan tanggung jawab gue lagi, itu tanggung jawabnya dia. Kecuali sebelum nato dia minum, itu kan Ngaruh sama ngaruh sama kerjaan gue kan. Iya. Jadi kalau sama misalnya proses kerjanya. iya, Iya. tapi kalau disaranin sih kalau bisa nunggu tatonya nggak basah dulu ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya tatonya masih luka terbuka, kalau bisa sih jangan minum dulu sih. Nah, Terus sih gue biarin aja. Selagi nggak tidur di aspal mah gas coy. Nggak kena muntahan, nggak tidur di aspal gas. ya pokoknya tato tuh butuh perawatan. Iya. Setelah nato itu menentukan soalnya. Oh, iya. Proses setelah nato juga menentukan hasil akhirnya gitu. Jadi bukan yang udah selesai beres, udah didiemin aja gitu. Enggak, itu tuh Berenang habis itu kelar. iya, itu tuh penting juga, itu menentukan. udah masuk ke area yang bisa ya nggak bisa dilakuin sama tato artis, itu udah customer sendiri. Iya, harus itu lu melakukan itu yang dengan baik ya kan. kewajiban lu untuk merawatnya. Menjaga Jadi supaya kayak hasilnya gitu. Terus kalau bagus. dia protes nih, kenapa ya tato gue begini? Jadinya nggak masuk warnanya. Gitu. Kelihatan sih biasanya. Biasanya gue- kalau yang di Garuk. kopek gitu, Kopek kalau yang tuh kenapa itu kelihatan kelihatan gitu. bisa diinfeksi itu kayak gimana. Ininya, Alergi second skin juga kelihatan. Iya, akibat dari apa Iya, yang kalau dilakukan sebelumnya. Infeksi karena dia jorok juga kelihatan juga. Hmm. Itu kelihatan sih semua. Kayak gitu, pokoknya tato tuh jangan jadi pegang-pegang gini dengan tangan yang belum dicuci atau dibersihin gitu. Dan kalau ngolesin krim aftercare-nya juga ya gitu, tangan lu juga harus bersih. Iya, bersih. Iya, Ya, sebisa pegang-pegang mungkin. mulu tato baru. Iya gitu. Kering gini. Padahal kita ngelakuin itu ya. Enggak lah. Enggak, kalau gua Lu nggak pernah. jilat. Gua pegang-pegang gini sih. Tapi kalau dikopekin kadang-kadang iya. Tapi jangan dilakukan ya kalau dikopek, karena kenapa kita harus tangannya harus bersih apa segala macam sebelum megang tato? Karena kan tato tuh sebenarnya luka yang dibuat dengan sengaja. Gitu. Jadi emang kalau mau ya sebisa mungkin jangan dipegang ya, kecuali lu mau ngoles si aftercare-nya, krim aftercare gitu. Itu juga Selain tangan dari itu bersih. jangan. Apalagi kalau tangannya kotor, jorok. Karena itu menentukan hasil akhir. Pokoknya ya kayak gitulah kira-kira
Sama ini sih biasanya yang area-area di sini itu sering banget infeksi. Itu di sini juga Sama di lipet di sini ya karena ini kan duduk lembab, Kelipet, keringetan kelipet, lama. lembab, terus keringetan. duduk bisa pakai celana pendek kan duduk Iya. di bangku Iya. nggak tahu di mana kan. Terus iya. Iya. Entah Sama apa. kalau di sini tuh biasa deket tanah. Jadi Debu. outdoor kena debu atau nggak tahu misalnya ada bakteri yang masuk sini karena lukanya masih kebuka. Nah, Itu makanya- gampang banget infeksi. Ya, sebisa mungkin pas sampai rumah gitu ya langsung dicuci, bersihin. Iya. Tuh. Jadi itu sih sebenarnya. Itu aja kira-kira ya teman-teman ya. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal lain di seputar tato. Jadi simak terus obrolan kita di sini. Sini.